Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami lil muttaqin wa ja'ala syahra ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat taufik. Dan yang paling besar adalah nikmat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, role model umat Islam yang tak termakan zaman. Di dalam Jamul Jawami karangan Imam Suyuti direwayatkan an Jabir, u'tiyat ummati khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Ada 5 perkara yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada umat yang terdahulu. Apakah itu? Wa amma wahidatun fa idza kana awwalu lailatin min syahri ramadan yanzurullahu ilaihim wa man nazarallahu ilaihim lam yu'adzibhu abadan. Apabila malam pertama Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan pandangan rahmatnya kepada mereka. Barang siapa yang mendapatkan rahmat Allah, lam yu'adzibhu abadan. Barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat Allah tersebut, lam yu'adzibhu abadan, maka dia tidak akan disiksa selamanya. Karena kenapa? Ada orang yang masuk surga tapi singgah dulu di neraka. Ada orang yang mendapatkan kebebasan setelah mendapatkan penderitaan. Namun orang yang mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yu'adzibhu abadan. Wa amma tsaniyatu fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu 'indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari minyak kasturi. Karena kenapa? Bau mulut tersebut merupakan dalil ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sini ulama berbeda pendapat tentang bagaimana hukum bersiwak ketika puasa. Imam Syafi'i sendiri memakruhkan bersiwak ketika puasa. Membiarkan bau mulut yang dimulai dari tergelincirnya matahari pada zuhur hingga terbenamnya pada maghrib merupakan suatu kesunahan. Bahkan di dalamnya mendapatkan fadilah daripada menghilangkan bau tersebut. Berbeda dengan Sultanul Aulia, Syekh Izzuddin Abdus Salam mengatakan lebih afdal menghilangkan bau mulut tersebut. Karena kenapa? Beliau menggunakan qiyas aulawi, yang dimana bau mulut orang yang berpuasa yang sedikit kurang enak dicium, Allah memberikan pahala. Apalagi bau mulut orang yang berpuasa yang segar, yang harum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang lebih. Bukankah merupakan suatu penghormatan ketika kita menghadap kepada orang yang mulia dengan pakaian yang bersih, harum, dan mulut yang segar? Apalagi ketika kita menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita menghadap ke Rabbul Alamin yang memiliki segala kemuliaan dan memiliki segala keagungan. Tentu jauh lebih diutamakan
laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Jikalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkannya bersiwak ketika hendak salat. Sobat wawasan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Wa amma salisatu fa innal malaikata yaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailatin. Malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi yawmin wa lailatin, di pagi dan malamnya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan satu malaikat kepada orang yang berpuasa untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doa malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma watajawaz anhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, hapuskanlah segala dosa-dosanya. Sobat wawasan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Kata ghafara dan rahimah sedikit ada perbedaan. Ghafara bermakna ghufranul dzunub, pengampunan segala dosa. Adapun rahimah ziyadatul ihsan, penambahan kebaikan. Malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga memohonkan ziyadatul ihsan, penambahan kebaikan kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa amma rabi'atu fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi awshaka ay yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Allah azza wa jalla memerintahkan surganya, kemudian berkata kepada surga, wahai surga, bersiaplah kamu dan berhiaslah. Sebentar lagi hamba-hambaku akan datang untuk beristirahat dari kepayahan dunia ini menuju dari wa karamati, menuju kemuliaanku, menuju rumah dan kemuliaanku. Di sini ada pertanyaan, apakah surga mempersiapkan dirinya hakikatan betul-betul terjadi, atau itu hanya majas? Ada dua pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan itu hakikatan. Surga mempersiapkan dirinya hakikatan dengan dalil mamata fi Ramadan dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal di bulan Ramadan akan masuk surga. Dan pendapat kedua yang mengatakan hanya sebagai majas, tapi itu merupakan jalan yuwasilhu ilal jannah, yang membawanya ke surga. Karena kenapa? Orang yang berpuasa salah satu golongan yang dicintai surga. Ada 4 golongan yang surga mencintai orang tersebut. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberikan makan orang yang kelaparan. Dan yang keempat, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Sobat wawasan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Wa ammal khamisatu fa idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Faqala rajulun minal qaum ahya lailatul qadri ya Rasulullah? Qala la, ala tara anna al-ummala idza farigu min a'malihim wufu ujurahum. Apabila malam Ramadan telah tiba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunannya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apa alasan seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahya lailatul qadri ya Rasulullah? Apakah itu malam Lailatul Qadri sehingga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni semuanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan. Tetapi malam Lailatul Qadri memiliki keistimewaannya sendiri. Sobat wawasan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak keistimewaan yang kita dapatkan
karena kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi mulia karena nama kita disandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu apabila disandingkan dengan sesuatu yang mulia, maka akan ikut mulia juga. Apalagi kalau kita disandingkan dengan asyraful khaliqin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam qasidah Burdah, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhamin fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami famablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairul khalqi kullihim. Sobat wawasan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Dengan begitu banyaknya keistimewaan yang kita dapat karena menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muncul satu pertanyaan: apakah kita sudah menjadi umat yang dibanggakan Rasulnya? Ini adalah pertanyaan yang besar yang harus selalu kita hadirkan setiap saat. Oleh karena itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan selanjutnya, insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Sebagai kesimpulan, ada 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama, Allah memberikan pandangan rahmatnya di awal bulan Ramadan. Yang kedua, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibanding minyak kasturi. Yang ketiga, malaikat akan memohonkan ampun pada siang dan malamnya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surganya kepada hamba-hambanya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.